Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nurayani Aziza, NIM saya 63230956. Dilanjut dengan teman-teman saya. Saya Cindy Patricia Siantori dengan NIM 63230366. Nama saya Febriana dengan NIM 63230205. Saya Kamal Adiba dengan NIM 63231270. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah memasukkan data ke dalam aplikasi ISPT. Jadi sebelumnya kalian harus tahu nih, aplikasi ISPT itu apa sih? Nah, jadi aplikasi ISPT itu adalah aplikasi atau software komputer yang dibuat oleh Dijen Pajak untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan ISPT. Nah, untuk dapat melaporkan SPT menggunakan ISPT wajib pajak, harus menginstal aplikasi ISPT sesuai jenis SPT yang dilaporkan. Untuk langkah-langkahnya, kalian bisa simak video ini ya. Nah, langkah awal kalian bisa langsung download aplikasi ISPT 21. Nah, ketika sudah di-download, kalian bisa langsung masuk ke bagian desktop. Nah, pada bagian ini klik DJP, lalu klik ISPT Masa, lalu klik DB. Nah, untuk filenya kalian bisa ganti rename-nya dengan nama perusahaan kita. Nah, perusahaan kita adalah Bahari Jaya. Klik yes. Oke, lalu kembali kita masuk ke aplikasinya, pilih yang ini. Nah, pilih yang Bahari Jaya 2 ini yang sudah kita gantiin ya. Lalu pilih DB, klik username-nya. Jadi username-nya itu administrator dan password-nya itu 123. Kita masukin ya. Klik login lalu oke. Nah, NPWP-nya sesuai perusahaan kita masukin NPWP data perusahaan kita. Klik simpan jika sudah diisi, lalu klik OK. Nah, pada profil wajib pajak kita masukkan nama, alamat, nomor telepon, email, dan NPWP penanda tangan. Untuk profil wajib pajak ini kita pakai data perusahaan kita ya. Nah, ini adalah data perusahaannya. Nama perusahaannya yaitu Bahari Jaya, kita copy saja, langsung masukkan ke dalam aplikasi ini. Nah, alamatnya juga jangan lupa. Oke, kita tempelkan di sini. Nah, untuk nomor teleponnya juga kita copy ya. Copy. Lalu tempelkan di sini. Untuk emailnya kita pakai nama email perusahaan kita. NPWP penandatangannya, masukin NPWP yang tadi. Jika sudah terisi, untuk nama penandatangan bisa isi juga, dan lalu simpan. Klik OK jika profil sudah berhasil. Nah, lalu kalian bisa langsung klik pada bagian pilih SPT, lalu buat SPT baru. Nah, pada bagian ini sesuaikan dengan data kalian. Untuk data saya yaitu di tahun 2016. Nih, lalu di bulan April tanggal 16. Nah, klik buat SPT. SPT berhasil disimpan, klik OK. Lalu isi SPT-nya, klik daftar pemotong, lalu klik 1 masa pajak. Pada bagian ini adalah daftar pemotong pajak penghasilan pajak 21. Nah, klik tambah lalu kita isi NPWP.
Ini adalah data pegawai tetap. Jadi kita isi data pegawai tetap sesuai profil data perusahaan yang tadi kita ambil. Di sini ada 5 pegawai tetap, kita masukkan ke dalam aplikasi ISPT-nya. Kita tulis NPWP-nya dulu. Jika sudah diisi NPWP-nya, kita masukkan nama pegawai tetapnya, itu Arif Rahman ya. Terus kode pajak, objek pajaknya kita pakai yang pegawai tetap. Kodenya 2110001. Klik aja. Nah, untuk jumlah penghasilan bruto kita masukkan, kita lihat datanya dulu. Di Arif Rahman dia di gaji brutonya 9.475. Nah, untuk PPh dipotong, kita bisa masukkan di bagian PPh per bulan 173.750. Klik simpan, klik no, klik yes maksudnya. Nah, kita masukkan data pegawai tetapnya yang nomor 2, masukkan NPWP-nya juga. Caranya sama seperti tadi, kita masukkan NPWP, nama, kode wajib pajak, jumlah penghasilan bruto, lalu PPh potong. Semua masukin ke aplikasi SPT ini. Nah, ini hasil dari pegawai tetap yang sudah kita isi tadi. Ada 5 pegawai tetap ya. Dari NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, PPh dipotong. Semua sudah masuk. Lalu klik X. Lalu kalian pilih isi SPT, lalu pilih daftar bukti potong, klik pada bagian tidak final. Nah, klik buat baru. Isi NPWP, nama, NIK, dan alamat. Maksud dari yang tidak final itu adalah pegawai yang tidak tetap. Kita isi NPWP-nya dulu sesuai data perusahaan. Sini. Nah, karena dia tidak mempunyai NPWP, maka kita akan masukkan 0000 saja. Nah, untuk namanya diisi juga, yaitu Rafan.
Linknya juga kita copy saja. Paste bagian sini. Nah, alamatnya juga kita masukkan. Nah, jika sudah terisi semuanya, kalian bisa langsung masukkan kode objek pajaknya. Oke, langsung klik sini. Klik yang kodenya 2110003. Ya, masukkan perhitungan detailnya. Klik OK. Nah, untuk cara pembayarannya kita pakai yang bulanan karena dia tidak finalnya di per bulan. Untuk status PTKP kita pilihkan jumlah tanggungan 1, jumlah hari kerja kita bikin 24 hari dalam 1 bulan. Nah, jumlah penghasilan brutonya tadi datanya itu adalah 5 juta. Kita masukkan 5 juta. Nah, ini akan otomatis terpotong ya. Jadi 131.875. Jika sudah, kalian bisa langsung klik selesai. Nah, sudah terisi semuanya. Jangan lupa di tanggalnya juga kita pakai di tahun 2016 tadi ya. 16 di bulan April, lalu di tanggal 16. Oke, jika sudah semuanya, kita klik simpan. Klik no. Oke. Nah, ini adalah daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang tidak final. Klik X, lalu kita masuk ke isi SPT induk. Klik. Nah, ini ada daftar pemotongan, terus menghitung PPh, objek pajak final, lampiran, lalu pernyataan dan tanda tangan pemotong sudah terlihat. Nah, di sini ada pegawai tetap. Pegawai tetapnya kita jumlah penerima penghasilannya itu ada 5 orang. Nah, dengan jumlah penghasilan bruto Rp33.955.000. Total dari 5 orang pegawai tetap. Jumlah pajak penghasilannya itu Rp372.400. Nah, untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas itu 1 orang, itu jumlah penghasilan bruto 5 juta, lalu jumlah pajak penghasilan yaitu Rp155.250.000. Nah, untuk total di bagian jumlah penghasilan bruto dari pegawai tetap 5 orang dan pegawai tidak tetap 1 orang itu adalah Rp38.955.000. Nah, untuk total dari jumlah pajak penghasilan yaitu Rp530.650.000. Lalu kita lihat di perhitungan PPh. Perhitungan PPh tadi PPh pasal 21 yang kurang lebih store yaitu 530.000. Ini objek wajib final, lalu ini lampiran. Pada lampiran ini kalian bisa checklist bagian surat setoran pajak atau bukti pemindahan bukan pajak PBK. Klik 1 lembar. Nah, untuk nomor 3 kita non checklist saja. Oke, lalu di pernyataan dan tanda tangan pemotong. Jangan lupa kalian isi tempat di pernyataan dan tanda tangan pemotong. Klik simpan. Nah, klik OK jika sudah. Selanjutnya kita akan menginput surat setoran pajak atau SSP. Klik isi SPT, klik daftar SSP atau PBK, isi akun pajak pasal 21, jenis setoran 100, NTPN, dan jumlah PPh disetor. Dengan total PPh 5 orang, dengan pegawai tidak tetap 1 orang. Klik simpan dan no.
datanya sudah masuk, lalu kita silang aja. Untuk pelaporan SPT, kita klik CSV, klik pelaporan SPT, klik buat CSV, pilih DB kosong, klik yes, dan klik OK. Oke, tadi itu adalah langkah-langkah memasukkan data ke dalam ISPT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.